Perkenalkan, nama saya Muri Pujawati, SPDI MPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 Universitas Islam Negeri Salatiga. Berikut adalah video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak masih semangat ya pagi hari ini? Masih. Masih ceria? Masih. Sudah sarapan apa belum ini? Sudah. Masya Allah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, siapa ketua kelasnya? Mas, ya silakan Mas Ahmad Hiljan untuk memimpin doa sebelum belajar. Silakan. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami. Kita kelihatan ceria-ceria semuanya. Alhamdulillah. Baik, sebelumnya Ibu mau presentasi dulu ya. Ada yang tidak hadir, nanti silakan untuk dilakukan. Baik, Ibu presentasi dulu, nanti yang laki-laki silakan untuk ucap jika dipanggil untuk angkat tangan dan ucapkan hadir, dan untuk perempuan angkat tangan dan ucapkan hadir. Paham? Baik. Ahmad Lutfi, Alvisa Fikria Ramadanti, Anfaya Eko Ramadan, Ani Nurhan yang tidak masuk pada pagi hari ini. Hadir ya? Baik, alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, ya untuk membangkitkan semangat, ya profil pelajar Pancasila, ya dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Sebelumnya kita ice breaking dulu, tapi ya Ibu akan mengecek kerapian kelas kalian dulu. Maaf, Ibu akan mengecek baju dan juga kerapian kelas. Sekarang semuanya berdiri. Baik. Mas, kenapa kok bajunya dikeluarkan? Panas, Masya Allah. Sebagai seorang pelajar harus berpakaian yang rapi. Silakan dimasukkan dulu. Masya Allah, kenapa kok perempuan diintip? Oh, peringatan. Tidak boleh, kenapa? Karena itu aura, betul sekali. Maka untuk dipanjangkan ya, tidak boleh diintip. Baik, iya. Semua sudah rapi ya? Sudah rapi? Iya, bagus sekali. Silakan duduk. Baik, tadi Ibu bilang mau apa ya? Ice breaking. Untuk apa ice breaking itu? Bilang semangat. Oke, sekarang semuanya berdiri menghadap ke depan. Baik, pada sini ya, Ibu ya. Yuk kita akan mulai ice breaking pada pagi hari ini. Ikuti Ibu ya. Ya. 1, 2, 3. Dang dang dang. Dang dang dang. Ding ding ding. Ding ding ding. Dung dung dung. Dung dung dung. Dang dang dang. Se. Dang dang dang. Se. Ding ding ding. Ma. Ding ding ding. Ma. Dung dung dung. Ma. Dung dung dung. Ma. Semangat. Semangat. Iya baik. Yang kedua, tepuk anak soleh. Tabut. Anak soleh. Rajin sholat. Rajin ngaji. Orang tua dihormati. Cinta Islam sampai mati. Pagi, pagi. Yeay. Love forever. Baik, silakan untuk duduk kembali. Iya, terima kasih atas kesemangan pada pagi hari ini. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah indahnya kalau kita mulai dengan membaca Al-Quran, ayat suci Al-Quran. Silakan diambil Al-Qurannya, dibuka. Kita akan tadarus ya bersama Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Sudah dibuka semuanya? Baik, kita mulai anak-anak. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahul 'adzim. Ibu akan tanya, minggu lalu kita belajar tentang apa ya? Siapa yang masih ingat? Saya Bu. Silakan. Pengertian nama sifat. Pengertian sifat nama dan sifat apa itu beda tiga. Bagus sekali masih ingat Mbak Agi ya. Meneladani sifat atau nama-nama Allah ya dalam kebaikan di hidup. Tahu apa kaitannya dengan materi kita pada hari ini? Nah, anak-anak ya, kita mengetahui bahwasanya Allah itu adalah Tuhan kita, Tuhan alam semesta yang menciptakan seluruh alam seluruhnya. Kita itu adalah hamba Allah. Kita harus yakin dan percaya. Ya, maka dari itu kita harus beriman, mengimani 6 rukun iman. Yang pertama, iman kepada Allah, yang kedua kepada qada dan qadar. Kalau kita sudah mengimani, ya, kita sudah percaya, maka kita sebagai hamba Allah yang beragama Islam, ya, maka kita wajib melaksanakan 5 rukun Islam. Rukun Islam yang pertama apa, anak-anak? Apa? Syahadat. Kedua, Sholat. ketiga, Zakat. keempat, Puasa. kelima, Haji. haji bila mampu. Pinter sekali. Yang kedua tadi apa, anak-anak? Sholat. Allah memerintahkan kita untuk sholat.
kebabaran. Paham anak-anak? Di atas meja kalian sudah ibu bagikan ya selembar kertas tes diagnostik ya, di mana tes diagnostik ini adalah asesmen awal ya, penilaian awal kalian tentang memahami apa itu makna sholat dan zikir. Silakan dikerjakan, ibu beri waktu 5 menit. Sudah semuanya? Sudah. Baik, silakan untuk dikumpulkan ke tengah. Nanti ibu akan nilai. Silakan dikumpulkan ke tengah, ya. Tentang sholat. Ya, jika ibu tanya, ya silakan nanti menjawab. Salah satu hikmah melaksanakan sholat dan zikir adalah untuk menumbuhkan ahlak mulia. Manakah di antara pilihan berikut yang merupakan contoh ahlak mulia? 1. Mengambil barang milik orang lain, betul atau salah? Salah. Berbohong kepada teman, betul atau salah? Salah. Amanah dan jujur, betul atau salah? Betul. Membenci sesama, betul atau salah? Nah, terima kasih telah selesai melaksanakan asesmen awal, ya, penilaian awal. Mari setelah ini kita akan menyimak, ya, kalian akan mengamati video, ya, tentang kenapa ya orang yang meninggalkan sholat itu mendapatkan dosa. Silakan disimak dan diamati. Kenapa kita harus sholat? Kita harus sholat karena sholat adalah perintah Allah, tiang agama dan amalan pertama yang akan dihisab di hari kiamat. Sholat juga merupakan cara berkomunikasi dengan Allah, mencegah perbuatan keji dan mungkar, serta mendatangkan banyak manfaat spiritual dan duniawi. Lalu apa akibat meninggalkan sholat? Akibat meninggalkan sholat adalah dosa besar yang bisa mengarah pada kekafiran jika disertai penolakan terhadap kewajibannya dan memiliki konsekuensi berat di akhirat serta dapat mempengaruhi keduniawian seperti hilangnya keberkahan dan ketenangan. Dosa ini akan dihisab pertama kali pada hari kiamat dan dapat menyebabkan siksaan di akhirat serta masalah Baik anak-anak, kalian sudah mengamati video tentang yang pertama, ya, dosa apa tadi? Orang yang tidak melaksanakan sholat. Yang kedua, mengapa kita harus sholat? Baik, ibu akan bertanya setelah kalian mengamati video, ya, barusan apa itu sholat. Sudah paham atau belum setelah melihat video tadi? Sudah. Insya Allah sedikit paham ya, kurang lebih kita akan belajar nanti penjelasannya. Sekarang ibu akan bertanya, ya, apa manfaat sholat? Siapa yang tahu? Silakan angkat tangan. Saya Bu. Ya, silakan. Itu karena adalah perintah dari Allah dan juga dari Islam. Mengapa kita harus sholat? Siapa yang tahu angkat tangan? Saya Bu. Silakan dijawab. Karena sholat itu perintah dari Allah dan juga dari Islam. Iya, betul sekali. Kemudian pertanyaan kedua, ya. Siapa yang tahu mengapa sholat dan zikir itu penting untuk dilaksanakan? Silakan angkat tangan. Siapa yang tahu? Ya Bu. Ya, silakan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa manfaat sholat dan zikir dalam kehidupan? Menjauhkan diri dari perbuatan keji. Bagus sekali jawabannya. Yang lain ada yang punya jawaban tentang apa sih manfaat sholat dan zikir dalam kehidupan kita dan apa pentingnya sholat untuk kehidupan kita? Ada yang mau menjawab? Tidak ada? Baik, ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita langsung belajar ya ke materi, yaitu tentang bagaimana menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Next. Selanjutnya slide kedua, ya. Nah, di sini pertanyaan penting ya. Mengapa sholat dan zikir itu penting? Ya. Nah, yang pertama, sholat adalah rukun Islam. Tadi dijawab oleh Mbak Safia. Yang kedua, sholat merupakan apa? Tiang agama. Yang ketiga, sholat sebagai pilar penyangga yang mengokohkan keislaman. Kemudian mengapa? Apa pentingnya zikir dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama adalah zikir diartikan dengan mengingat Allah. Yang kedua, zikir sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah. Ya, Quran surat apa? Al-Ankabut ayat berapa? 45. Nah,
kalian mengamati video pembelajaran tadi ya tentang kenapa kita itu harus sholat ya dan apa akibat jika kalian tidak sholat. Sekarang ibu mau tanya ya, apa hikmah dan manfaat yang bisa kalian ambil dari pembelajaran atau video yang telah kalian tampilkan tadi? Silakan, siapa yang menjawab? Paul. Apa hikmahnya tadi? Yang pertama, apa Vila? Betul sekali, tidak boleh meninggalkan sholat. Ini nanti kalian akan diskusikan ya berbagai permasalahan sholat ya, berbagai permasalahan sholat dan juga zikir sehari-hari, bagaimana menerapkannya, apa hikmahnya dan apa manfaatnya. Baik, sekarang ibu akan bagi ya, karena ini sudah berkelompok tapi nanti ibu akan bagi lagi ya menjadi 4 kelompok atau 5 kelompok ya, yang setiap kelompok terdiri dari 4 orang. Sekarang dari absen 1 ya. Ya silakan. Oke, silakan sudah di kelompoknya masing-masing ya. Sudah, baik. Baik, setelah ini ibu akan bagikan ya lembar kerja peserta didik. Ya, ibu akan bagikan lembar kerja peserta didik. Ya, nanti ya setelah ibu bagikan ya, ini untuk kelompok 1 nanti akan jelaskan ya. Silakan ya untuk berdiskusi dengan teman satu kelompoknya. Ya, jangan lupa untuk beri nama kelompok dan juga nama anggota kelompoknya. Jadi ini ditanyakan? Baik. Ya. Baik ya. Ini soalnya ada 4 ya. Ini di setiap LKPD ada yang soalnya 4, ada yang soalnya 2, ada juga yang soalnya 3. Pahami? Bisa. Ya, baik, silakan untuk mengerjakan LKPD yang sudah ada di atas meja kalian. Ini apa namanya sudah ditulis nama? Sudah, iya. Sudah dipahami? Oh, sedang dipahami. Baik, ini jangan lupa untuk dijawab ya. Silakan untuk dijawab. Nah, kan itu kan anak-anak ya, nanti semuanya mempresentasikan ya hasil diskusi kalian di depan teman-teman kalian. Paham? Silakan semuanya maju, tapi nanti yang menjawab atau membacakan pertanyaan dan jawaban dari LKPD perwakilan dari setiap kelompok saja. Bisa dimengerti? Bisa. Ya. Baik anak-anak, sudah selesai mengerjakan diskusi, mengerjakan LKPD-nya? Sudah selesai berdiskusi semuanya? Sudah. Baik, silakan nanti perwakilan setiap kelompok untuk membacakan nama kelompoknya dan juga membacakan hasil diskusinya di depan. Ya, kemudian nanti boleh ya temannya untuk memberi gagasan ya atau pertanyaan ya terkait presentasi yang disampaikan oleh kelompok lainnya. Makna sholat menurut istilah adalah serangkaian ucapan dan perbuatan khusus yang diawali dengan takbir atau Allahu Akbar. Siapa yang ingin memberi tanggapan atau gagasan dari kelompok 1? Silakan. Baik, Safia. Kalau saya sendiri setuju karena zikir itu banyak banget manfaatnya seperti mendapat pahala dan juga buat hati. Dari kelompok 2 dan terima kasih kepada kelompok 1 luar biasa jawabannya betul? Iya. Terima kasih, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan selanjutnya untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan LKPD yang telah didiskusikan tadi. Silakan kelompok 2. Ya, langsung saja saya bacakan tentang studi kasus. Aldi adalah seorang yang rajin melaksanakan sholat 5 waktu. Suatu ketika, Aldi sedang melakukan perjalanan jauh ke Amerika dan di sana mayoritas beragama non-Islam. Ketika sampai di Amerika, Aldi sangat susah untuk menemukan masjid atau musola. Sampai akhirnya, waktu sholat telah habis. Aldi berniat untuk sholat di tempat yang layak. Namun, hati Aldi ragu-ragu tentang kebersihan dan keamanan. Pertanyaannya, yang pertama, apakah boleh Aldi meninggalkan sholat ketika berpergian jauh? Jawabannya, tidak boleh. Karena meninggalkan sholat adalah perbuatan yang harus dilakukan. Karena meninggalkan sholat adalah yang tidak harus dilakukan dalam keadaan apapun, termasuk seorang musafir, dan karena sholat adalah rukun Islam kedua yang wajib dilaksanakan. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana seharusnya Aldi melaksanakan sholat saat berpergian jauh dan tidak menemukan masjid ataupun musola. Jawabannya adalah Aldi dapat melaksanakan sholat dengan keringanan, dapat berupa jamak, menggabung 2 sholat fardu dalam satu waktu, dan jika tidak menemukan masjid bisa melaksanakan di mana saja selama tempat itu dianggap suci dan aman. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah Itu saja dari kelompok kami. Sekian, mohon maaf bila ada kekurangan. Baik anak-anak, kita sudah selesai melaksanakan diskusi ya LKPD lembar kerja peserta didik. Baik, LKPD untuk dikumpulkan. Anak-anak, setelah kalian selesai mempresentasikan hasil diskusi kalian ya dan selesai
ya semuanya sangat luar biasa. Ya, Ibu apresiasi setiap kelompok punya pendapat masing-masing ya, dan kalian bekerja dengan baik dan bagus dan dalam mengerjakan LKPD. Baik, selanjutnya ya untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian ya pada bab ini ya, bab 3 ini tentang bagaimana menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari, Ibu akan melakukan asesmen ya pada bab ini. Silakan dibuka Google Form ya, soal sudah. Silakan dikerjakan. Baik, sudah selesai ya mengerjakan soal. Iya, setelah itu silakan langsung dikirim. Baik, kita akan menyimpulkan ya materi pada pembelajaran hari ini, yaitu apa yang kita pelajari tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Baik, bahwasanya sholat dan zikir itu adalah kedua ibadah ya, yang mana sholat dan zikir itu memperkuat ikatan spiritual kita kepada Allah dan juga membentuk akhlak mulia ya, akhlak keutamaan ketakwaan yang mendalam. Maka anak-anak, setelah kita belajar ya materi ini ya, Ibu harap kalian bisa memahami ya dan melaksanakan ya, mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya teori yang kalian dapat di sekolah ya, tetapi Ibu harap semuanya bisa melaksanakan ya pembelajaran pada pagi hari ini. Nanti yang bisa menjawab angkat tangan ya. Apa hal baru yang bisa kalian dapat setelah mempelajari pada pembelajaran hari ini? Angkat tangan. Silakan Mbak Aisyah. Setelah berdiskusi, saya merasa lebih paham tentang manfaat dan fungsi sholat dalam kehidupan. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan. Siapa? Silakan Mas Afif. Pendapat, bisa tukar pengalaman, bisa tukar jawab. Baik anak-anak, untuk minggu depan kita akan belajar tentang materi sujud. Lihat pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan untuk ketua kelas dipimpin berdoa. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba.